Jadi saya ditanya backgroundnya dari penelitian saya, terus di mana atau bagaimana kondisi di Indonesia tentang sexually transmitted disease gitu. Terus di tanggal 28 April saya mendapatkan notification bahwa saya lolos di ujian masuk. Jadi itu sekitar 1 minggu ya, 1 minggu dari ujian saya. Terus saya ujian kedua itu tanggal 30 bukan ya, dari University of Page. Itu saya ujian masuknya tanggal berapa ya, saya lupa. Itu saya belum mendapatkan supervisor di University of Page waktu itu. Jadi saya belum memiliki kesempatan untuk di University of Page. Jadi saya lolosnya di University of Szeged. Dan di bulan Juli itu adalah final decision. Final decision ini ditentukan dari Tempus Public Foundation. Jadi yang memberikan beasiswa itu ya, Tempus Public Foundation menominasikan saya lolos sebagai scholarship holder. Jadi saya lolos di tanggal 2 Juli 2019. Kayak gitu. So perjalanannya cukup panjang ya. Mulai dari Desember saya dulu Desember akhir tahun sampai bulan Juli. Januari itu kan akhir. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi 7 bulan. Sekitar 7 bulan lah prosesnya. Jadi kalian harus menunggu step by step, dan jangan lupa berdoa, berusaha, minta doa dukungan dari orang-orang yang dekat, seperti keluarga atau di mana kalian bekerja, seperti itu. Waktu itu dibutuhkan juga rekomendasi ya. Kalau saya rekomendasinya dari supervisor saya sebelumnya, profesor saya, ada 2 profesor saya di master dulu yang membimbing saya. Terus jangan lupa izin dari atasan ya, karena kita adalah, misalkan kalian dosen ya, izin atasan itu penting sekali, karena itu yang mendukung kita untuk bisa survive di sini. Karena apa ya, karena memang harus meninggalkan kerjaan kita dan kita harus benar-benar fokus untuk studi di sini. Terus yang selanjutnya adalah keluarga. It is very important. Daripada segalanya adalah keluarga ya, izin dari keluarga mendukung, keluarga mendoakan, dan semuanya ya, apa ya, keputusan kita itu dapat dukungan dari mereka ya. Dari situ Allah mendengarkan doa-doa dari orang-orang tersayang, dari keluarga, dari tempat kita bekerja, dari orang-orang yang mendukung kita lah, siapapun itu, seperti itu. Jadi ini cerita saya ya, cukup apa ya, karena ini sebentar saya ceritanya, singkat gitu ya, dari awal mencari supervisor itu memang sulit sih menurut saya, karena tidak semua supervisor itu mau menerima kita. Ada yang kuotanya udah penuh, jadi nggak asal terima-terima aja di sini itu. Kalau kuotanya udah penuh, mereka ya bakalan bilang saya sudah nggak bisa menerima lagi PhD, walaupun banyak banget ya kita itu publikasinya, banyak banget kita pokoknya yang kita itu sangat privilege misalkan, tapi mereka kuotanya memang sudah belum ada. Jadi ya hanya beberapa beberapa siswa saja yang mereka pegang kayak gitu. Jadi mungkin ada orang lain lagi yang mau menerima kalian. Jadi berdoa, berusaha terus menerus mencari supervisor kayak gitu. Oke, jadi dari tanggal 1 Juli tadi ke 1 Agustus bagi yang
belum upload missing dokumen, kalian harus melengkapinya. Tuh masih ada waktu 1 bulan ya, waktu 1 bulan untuk kalian misalkan yang belum tes bahasa Inggris bisa melakukan tes tersebut, yang belum melakukan tes kesehatan bisa melakukan tes kesehatan, yang belum keluar ijazahnya diusahakan segera minta ijazahnya gitu ya. Kalau belum keluar ya bagaimana, kalian tidak bisa ini melanjutkan kecuali dapat kayak waiver dari pengecualian atau dari institusi kalian, host institution dari kampus kalian yang kalian akan masuki tersebut, minta seperti surat pernyataan kayak gitu. Kekurangan ini bisa nggak diundur lagi kayak gitu, tapi kalian harus melampirkan kayak surat surat keterangan bahwa kalian udah lulus atau nilai seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk email kepada host institution atau kepada stipendium Hungarikum ya. Di sini semua sudah terdapat email atau contact person ya. Jadi yang harus kalian kontak Tempus Public Foundation, kontak dari institution kalian, dan juga sending partner juga sudah ada semua kontaknya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau kalian udah scholarship holder terus kurang beberapa ini tadi missing dokumen gitu, kalian email aja, mana tahu mereka bisa membantu seperti itu ya. Jadi jangan takut, jangan sungkan, email aja, itu saran saya. Oke, apalagi ya? Oh ya, untuk apply visa, saya apply visa itu di bulan Agustus, dan saya berangkat di Hongaria itu bulan September tanggal 1 dan nyampe di Hongaria tanggal 2 September. Terus tanggal 7 udah mulai kuliah. Tapi itu saya dan teman-teman yang dari Indonesia rombongan harus karantina karena waktu itu di awal September ada pemerintah Hongaria itu memberikan policy atau memberikan kebijakan baru bahwa di bulan September semua yang datang dari luar negeri, misalkan kita warga negara Indonesia datang ke Hongaria atau warga negara lain datang ke Hongaria harus melakukan karantina 2 minggu gitu. Jadi saya karantina 2 minggu dari tanggal 2 sampai tanggal 10 saya bebas karantin karena saya punya 2 negatif swab. Jadi saya langsung bebas karantina di tanggal 10 tersebut. Dan saya melanjutkan berbagai administratif setiba di Hongaria ya, mulai dari resident permit, mulai dari sebagainya, itu saya sudah menyelesaikannya setelah karantin. Mengurusi tentang Thai card itu health insurance, dan juga ke university untuk mengurus student ID card, bertemu supervisor, tanda tangan kontrak dan sebagainya, terus segala macam segala macam riwahnya ketika kita tiba setelah karantina itu semua saya selesaikan bersama teman-teman dari Indonesia dan juga dari negara lain waktu itu ketemu. Setelah itu ya kuliah, ada kuliahnya yang in person, face to face, ada yang online karena waktu itu COVID seperti itu. Jadi tanggal 7 September sebenarnya itu udah kuliah, September, Oktober, November, Desember, Januari ya. Jadi di bulan Januari itu kalian kan upload di tahun 2021 ya. Nanti sampai bulan Juli kalian tunggu pengumumannya ya, semoga kalian lolos. Saya berharap kalian bisa sampai di Hongaria bagi kalian yang benar-benar ingin studi di Hongaria ya. Oke guys, itu tadi ya sedikit cerita saya terkait bagaimana saya mendaftar dan bagaimana
perjalanan untuk step by stepnya pengumuman, setiap pengumuman dari satu step ke step yang lain kayak gitu. Jadi itu tadi cerita saya. Jadi kalau kalian ingin bertanya silakan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa juga di email saya, nanti akan saya berikan di deskripsi ya. Bisa juga melalui Instagram saya, nanti ada di link di deskripsi juga. Terus tetap semangat untuk mengejar cita-cita, jangan lupa berusaha, berdoa, dan juga izin dari kedua orang tua dan juga keluarga itu lebih penting dari orang-orang yang terdekat tercinta. Dan jangan lupa tetap kalian harus tingkatkan apa, atmosfer untuk studi lanjut atau mendapatkan beasiswa. Jadi lingkungan itu akan mempengaruhi kalian, teman-teman kalian tuh juga akan mempengaruhi kalian, seperti itu. Jadi bisa saja kalian lemah ketika tidak ada teman yang mendorong kayak gitu. Ketika ada teman yang datang dengan atmosfer yang sama, bisa juga kalian meningkat lagi semangatnya untuk mendapatkan beasiswa, seperti itu. Jadi sebenarnya mendapat beasiswa itu bukan segala-galanya, yang penting itu adalah ilmu yang kalian dapatkan nanti kayak gitu. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian belajar, semoga tetap membawa manfaat, seperti itu. Jadi ya memang ada positif dan negatifnya, karena kalau di luar negeri memang kita belajar bagaimana culture, bagaimana akulturasi dengan orang-orang, dengan budaya, dengan makanan, dengan situasi, kondisi, cuaca, lingkungan, dan sebagainya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Saya akhiri, terima kasih.